Memasuki musim pancaroba, nih hati-hati teman-teman ya. Ternak biasanya rawan terkena penyakit, terutama senot. Nah, bagaimana cara antisipasinya? Tonton video kali ini hingga habis. Maka jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas Bay Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih masih bersama The Mas Bay Channel. Saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman yang masih setia bersama channel ini. Semoga usahanya tambah besar, tambah berkah, dan tambah berlimpah insya Allah. Di video kali ini kita akan membahas penyakit ya yang sering diderita oleh ternak bebek ini. Terutama saat ini kita tahu sudah memasuki awal-awal musim pancaroba ya, dari kemarau yang cukup panjang kemarin. Bentar lagi ini memasuki musim penghujan. Di beberapa daerah sudah mulai hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Nah, ini bagi peternak, khususnya peternak bebek, harus siap-siap antisipasi agar ternak bebeknya tetap sehat. Penyakit apa yang sering dialami oleh ternak bebek? Tidak lain adalah senot. Ya, teman-teman mesti sudah familiar dengan senot. Senot itu adalah penyakit di saluran pernafasan unggas yang disebabkan oleh bakteri. Nah, ini biasanya terjadi rutin ini ya, biasanya itu di musim pancaroba, dari panas atau kemarau ke hujan, atau dari hujan ke kemarau, itu biasanya sering terjadi. Itu salah satu penyebabnya teman-teman semua, jadi harus diantisipasi ya. Salah satu penyebab senot selain pergantian cuaca atau musim ya, musim pancaroba, itu juga perbedaan kondisi saat bebek itu menetas dengan bebek itu dipelihara. Misal ya, kebanyakan ini kasusnya yang sering saya alami itu adalah dulu ketika saya masih beli DOD dari luar, karena DOD sendiri itu tidak mencukupi untuk kebutuhan, itu biasanya saya beli dari DOD dari luar Blitar. Pernah dulu itu saya beli DOD dari Mojokerto, sekitar 1000 ekor itu ya. Nah, saat itu ketika dikirim, saat sudah tiba itu DOD-nya masih normal ya, masih normal, masih cukup bagus lah ya. Tapi ketika sudah turun di tanah, nah itu mulai terjadi perbedaan perkembangan yang cukup signifikan antara DOD dari Mojokerto dengan DOD saya sendiri gitu ya. Ini bukan bermaksud membandingkan, tapi ini fakta yang pernah saya alami. Ketika DOD dari luar Blitar itu pada saat sudah umur sekitar 2 minggu itu banyak yang terkena senot. Nah, setelah saya amati, ternyata memang perbedaan suhu saat indukan itu berada di mana gitu ya, saat penetasan itu berada di mana, kemudian dibesarkan di daerah yang berbeda suhunya. Misalnya Mojokerto itu kan panas ya, sangat panas, kemudian di Blitar itu cenderung tidak sepanas dengan Mojokerto, itu juga menjadi salah satu faktor senot itu bisa terjadi ya. Jadi mungkin itu juga mempengaruhi juga perkembangan dari DOD itu sendiri. Meskipun senot ini mortalitasnya rendah atau angka kematiannya cukup rendah, tapi sangat mengganggu sekali. Kenapa? Karena ketika senot ini sudah menyerang ternak unggas yang diserang saluran pernafasannya, itu biasanya mengurangi nafsu makan. Nah, ketika bebek itu nafsu makannya kurang, akhirnya asupan nutrisinya kan juga kurang. Sehingga yang terjadi apa? Pertumbuhannya menjadi lambat. Dan lama-kelamaan ketika senot ini tidak diatasi, dia akan jadi benjolan. Kalau teman-teman nanti sudah pernah mengalami ya, itu ada benjolan di sekitar hidung ya. Kiri kanan itu, kadang kiri atau kadang kanan atau dua-duanya benjol itu. Kemudian teman-teman pletet dipencet ya, teman-teman ambil itu bebek yang kena senot itu, dipencet, itu akan keluar
ingus ya. Nah, itulah yang mengganggu saluran pernafasan. Ketika dipencet keluar ingus, kempes itu ya. Besok harinya sudah mendol lagi. Ada peternak yang tega itu di blekrek itu. Blekrek apa ya? Di silet ya. Pakai silet itu di apa? Dikeluarkan ingusnya berdarahan, tapi ada yang sembuh juga kan itu ya. Itu tergantung teman-teman yang teganya seperti apa. Ya, tapi yang jelas teman-teman harus antisipasi di musim pancaroba semacam ini. Yang pertama adalah kebersihan kandang harus dijaga, harus kandangnya kering dan tidak becek, itu sangat penting sekali. Ya. Kemudian nutrisi pakan juga cukup, dan yang tidak kalah penting ini adalah air minum. Jadi teman-teman ketika musim pancaroba semacam ini jangan sampai telat air minumnya. Karena apa? Karena ketika telat air minumnya itu rawan bebek itu terkena senot juga. Karena dehidrasi dan lain sebagainya. Sehingga pastikan air minum itu senantiasa tersedia. Jangan sampai telat. Dan dipastikan kebersihan air minumnya, E. coli-nya dan lain sebagainya itu sudah dipastikan layak untuk dikonsumsi oleh ternak. Itu kebersihan kandang, air minum, nutrisi harus terjaga, dan juga teman-teman harus pastikan DOD dari teman-teman ini saran saya ya. Nah, teman-teman cari DOD yang lokalan saja, sekitar wilayah teman-teman sendiri saja, yang itu insya Allah lebih aman dibandingkan ketika teman-teman itu ngambil DOD dari luar wilayah yang kemungkinan nanti ada perbedaan suhu itu tadi. Sehingga ketika perbedaan suhu antara bebek netas dengan bebek dibesarkan itu tadi butuh adaptasi yang lebih lama lagi, dan tadi rawan terkena penyakit karena daya tahan tubuhnya yang menyesuaikan juga ya, yang menurun, bisa jadi menurun juga karena perjalanan jauh dan lain sebagainya. Kalaupun nanti sudah diantisipasi tapi tetap terkena senot, maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah teman-teman harus jeli mengamati bebek yang sekiranya sudah nafsu makannya turun atau yang sudah ada indikasi dia terkena senot. Dia biasanya itu mangap-mangap ya, pernafasannya itu tersendat-sendat, kemudian nafsu makannya turun. Nah, itu bisa dikarantina teman-teman ya, diisolasi dulu, dipisahkan dari bebek-bebek yang sehat untuk antisipasi agar tidak menular kepada bebek-bebek yang masih sehat. Langkah pertama itu ya, diisolasi dulu, kemudian diberikan obat. Ada obat anti senot itu ada. Nah, itu teman-teman harus telaten ya. Maka saran saya setiap kandang itu nanti teman-teman menyediakan satu petak khusus gitu ya, tidak usah luas-luas, itu untuk kandang isolasi bebek-bebek yang sakit itu tadi, sehingga bebek yang sakit tadi tidak menularkan penyakitnya pada bebek-bebek yang lainnya. Nah, bebek yang sakit tadi diisolasi, diberikan obat anti senot ataupun obat lainnya, bisa empon-empon, kemudian bisa daun pepaya ya, itu juga cukup bagus. Kemudian ketika sudah sembuh baru dikembalikan bersama dengan bebek-bebek lainnya. Antisipasinya cukup demikian aja. Dan juga pengobatannya memang tidak rumit ya sebenarnya senot itu, tapi memang agak lama sembuhnya senot kalau sudah terkena senot, apalagi sudah kronis ya teman-teman, sudah sampai bendol. Nah, itu sudah sangat kronis, sudah sangat parah, bahkan sampai bisa menimbulkan kematian, meskipun angka mortalitasnya masih rendah kan itu, tapi sangat mengganggu pertumbuhan dari si bebek itu sendiri. Ketika nanti sudah bendol, yaitu tidak ada cara lain ya, kecuali ya disendirikan, diisolasi, ataupun kalau teman-teman tega itu ya di blekrek itu ya, disilet itu, terbuka kulitnya hingga ingusnya itu keluar ya. Nah, itu nanti bisa sembuh insya Allah ya. Kalaupun tidak tega ya dipencet, dikeluarkan, tapi harus rutin dan harus diisolasi sendiri, dikarantina sendiri. Mungkin itu teman-teman video kali ini ya, semoga bermanfaat, bisa dipraktekkan. Ini saya cerita berdasarkan pengalaman saya pribadi, mungkin juga nantinya teman-teman punya pengalaman sendiri juga dan bisa menemukan alternatif atau cara terbaik untuk mengatasi senot itu sendiri. Teman-teman bisa berbagi dengan teman-teman yang lainnya juga. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe channel ini. Semoga bermanfaat. Dari saya cukup sekian. Jangan kemana-mana, tetap bersama
The Mas P Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.